Satu. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Dandim 1608 Bima atas partisipasi dan kesediaan waktunya. Sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Dandim. Ya, saya demikian penyampaian materi wawasan kebangsaan dari Bapak Dandim 1608. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya kembalikan Bapak Aris Munandar, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Amir, dan sekali lagi kasih aplaus yang meriah untuk adik-adik mahasiswa baru dan tadi untuk Pak Dandim kita yang sudah menyampaikan materi yang sudah sangat luar biasa sekali. Sekali lagi harap adik-adik mahasiswa baru mengingat dan mencatat dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh beberapa pemateri atau narasumber. Baik, acara kita selanjutnya tentu saja teman-teman atau adik-adik mahasiswa baru sudah tahu ini acara yang tadi kalau kita tadi sudah bahas berkaitan dengan masalah negara. Nah, sekarang ini kita akan bahas berkaitan dengan apa yang menjadi bidang kita. Ya, orang ekonomi tahulah. Kalau kita berbicara ekonomi, kalau kita kaitkan dengan entrepreneur ya itu memang dunia kita. Nah, kebetulan di sini sudah waktu kali ini kita akan melakukan semacam talk show kewirausahaan. Nanti akan dipandu oleh salah satu mahasiswa kita yang kebetulan mahasiswa semester 6 sekarang lagi melaksanakan kuliah kerja nyata, dan kebetulan memang salah satu mahasiswa yang memang konsen di dunia entrepreneur. Ya, jadi ingat adik-adik nanti apa yang disampaikan pada saat talk show ini tetap mencatat dan mengingat, dan nanti kita akan lebih banyak interaksi, ya, interaksi. Kalau tadi kan kita interaksinya pada saat Pak Dandim menyampaikan materi, kemudian ada pertanyaan,
Kita cek semangatnya dulu nih. Salam mahasiswa. Kurang semangat, ayo dong mahasiswa baru. Salam mahasiswa. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Alfisah atau biasa dipanggil Ica. Konsentrasi manajemen keuangan dan sekarang mahasiswa semester 7 dan juga sedang KKN tepatnya di Desa Belo, Palibelo. Dan hari ini dipercaya menjadi moderator yang akan memandu acara talk show kewirausahaan kita di hari ini. So, teman-teman semua, here you are, talk show kewirausahaan dengan tema membangun karakter entrepreneurship bagi generasi milenial. Berbicara mengenai kewirausahaan, tentunya Setia Bima selalu menjadi terdepan karena tidak hanya memberikan ilmu kewirausahaan di kelas, tapi juga memberikan ruang kepada mahasiswanya melalui beberapa program kegiatan seperti Gebiar Kewirausahaan, Setia Expo, dan juga pembinaan P2MW. Sehingga tidak heran Setia Bima selalu berhasil mencetak alumni yang sukses dan juga wirausaha yang sukses di kota Kabupaten Bima maupun di luar daerah. Dan untuk mahasiswa baru, selamat bergabung dan selamat menyerap seluruh ilmu dan dukungan yang akan kalian dapatkan dari Setia Bima. Dan sebagai langkah awal, dengan bangga Setia Bima mengundang bukan 1 atau 2, tapi 3 pembicara hebat yang ahli dalam bidang wirausaha untuk kalian semua. Dan sebelum mulai acara, untuk semua audiens perlu diketahui bahwa konsep acara hari ini yaitu talk show dengan 3 pembicara dan keynote dari Ketua Setia Bima yang di setiap sesinya akan diisi oleh pemateri yang akan memberikan ilmu dan juga pengalamannya selama 10-15 menit. Kemudian sesi keempat yaitu sesi Q&A, question and answer, yang akan diikuti oleh seluruh audiens atau kalian semua mahasiswa baru, dan juga akan ada door prize. So, buat kalian semua harap menyimak seluruh materi yang akan disampaikan. Dan juga selama penyampaian materi, audiens tidak diperbolehkan untuk membuat keributan, memotong penjelasan pemateri, dan dimohon kerjasamanya untuk mengikuti acara sampai selesai dengan tertib. So ladies and gentlemen, without any further ado, so just about to go to the first keynote, our Ketua Setia Bima Bapak Firdaus STMM. Kepada disilahkan. Terima kasih, saya panggil Mbak atau Ibu, Mbak Ica. Ya, Mbak Ica ini ya pernah, ya mungkin pengalamannya pernah menjadi duta kami ke Malaysia, pertukaran mahasiswa ke Malaysia. Jadi terima kasih, ya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kekuatan, ya sampai dengan sekarang kita masih mengikuti materi yang ketiga pada hari kedua ini. Jadi materi ini sangat menarik karena ya kita akan sedikit banyak belajar tentang bagaimana menciptakan budaya entrepreneurship ya untuk milenial. Ya, kalau Pak Dandim tadi tanya siapa yang lahir tahun 81? Enggak ada. Siapa yang lahir tahun 91? Enggak ada. 2001 baru ada beberapa, 2002 baru ada beberapa. Jadi ini penting, ya tadi kami pertegas juga kalau kita ibaratkan kita bersepeda, roda belakangnya itu adalah ilmu pengetahuan, roda depannya adalah kemampuan skill. Roda yang bisa ya menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan skill kita adalah rantai sepeda. Rantai sepeda itulah adalah sifat dan karakter kita. Itu.
Jadi perpaduan itu berhubungan dengan kenapa kami mengundang ya yang ada di samping saya ini, ada Ketua Umum BMWI ya Mas Yayat, ada kalau Mas Fadli ini saya bingung juga ketua apa, ketua HIPMI Kota, TDA atau Gekraf ya. Jadi borongan ini Mas Fadli alumni Setia Bima ya, tepuk tangan untuk alumni Setia Bima dan Mas Yayat. Kemudian ada Mas Bahtiar, ketua HIPMI Kabupaten Bima. Kenapa kami mengundang? Karena entrepreneurship itu sekarang itu berkembang. Bukan saja diajarkan seperti yang kita sekarang ini, tetapi kita akan berinteraksi. Ya, tempat kita berinteraksi itu adalah sebuah ekosistem kita namakan. Kalau dalam pelajaran biologi, ekosistem itu ya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita tidak bisa besar ya kalau kita tidak dibesarkan oleh lingkungan. Kalau lingkungan kita ya banyak ya pemuda-pemuda yang berjudi, sedikit tidaknya kita ikut-ikutan ke situ. Kalau lingkungan kita banyak orang yang mengaji, kita bisa mengaji. Inilah yang mungkin yang kita namakan sebuah ekosistem. Ekosistem itu secara teori sederhananya ya, secara teori sederhananya nanti itu ada aktor-aktor yang berperan di situ. Aktor-aktor itu teorinya itu ada yang namanya triple helix, ada yang namanya pentahelix. Ya, saya ambil saja yang sederhana, paling sederhana itu triple helix. Triple helix itu ada 3 aktor nanti yang berperan dalam perkembangan ekonomi, perkembangan entrepreneurship. Apa itu? Yang pertama itu adalah yang ada di samping saya ini, yaitu pengusaha. Ya, pengusaha-pengusaha. Yang kedua ada nantinya yang namanya mentor teknis. Mentor teknis itu diwakili nanti oleh akademisi. Mentor ada yang namanya mentor praktis, ada yang mentor praktisi. Itu mentor praktisnya, itu namanya nanti diwakili oleh praktisi-praktisi. Orang yang sudah berhasil yang membangun usaha ya, itu namanya mentor praktis. Aktor yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah. Jadi kami ingin membangun ekosistem wirausaha baik itu di wilayah Kota Bima maupun Kabupaten Bima itu dengan kontribusi dari aktor-aktor tadi. Contohnya pengusaha, ya kemarin saya dengar ada pajak kafe, restoran, itu regulasinya dibikin apa? Dibikin oleh pemerintah. Ya, kami mengkaji, PAD-nya berapa, ininya berapa, sumbernya berapa. Inilah peran, jadi semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan ya dengan materi yang ketiga ini bisa menambah wawasan kita ya, jiwa kita. Entrepreneurship itu apa? Entrepreneurship itu saya kasih ilmunya sekarang, ada 2 poin penting entrepreneurship itu. Yang pertama, melakukan sebelum diperintah. Yang kedua, melakukan semaksimal mungkin sesuai dengan batas kemampuan Anda. Jadi apa maksudnya? Melakukan hal-hal yang luar biasa ya, sampai dengan batas kemampuan kita yang tertinggi. Ini poin-poin pentingnya. Sekali lagi atas nama Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, kami mengucapkan terima kasih kepada undangan kami yang hadir. Ya memang cukup mendadak, tadi juga Pak Dandim cukup mendadak, tetapi itulah karakternya Setia Bima. Kalau enggak mendadak ya enggak seru katanya, enggak seru. Jadi kalau di setting bagus-bagus enggak jadi nanti. Jadi inilah mungkin. Kemudian terima kasih, di sini juga sudah ada peserta ya KKN ya. Terima kasih kepada
pembimbing KKN yang sudah mengarahkan mahasiswanya, karena mungkin kemarin-kemarin 9 kelompok itu sudah menyelenggarakan seminar kewirausahaan semua. Ya, jadi 9 kelompok itu sudah menyelenggarakan seminar kewirausahaan semua. Jadi ini mungkin yang ini. Ya, selamat datang Ibu Wali Kota Bima, Haja Eli. Ya, ya. Kemarin sebenarnya saya mau undang jadi narasumber, ya, Umi. Tetapi ternyata saya lupa mahasiswa juga Umi Eli ya. Ya, jadi selamat bergabung dengan ya peserta ya PKKMB tahun 2022, 2021 nggak sempat ikut, mungkin banyak kesibukan Umi Eli. Ya sekarang ikut di ini. Ya sekali lagi selamat datang untuk Umi Eli. Ya kembali lagi kemudian teman-teman Anda yang di KKN itu sedikit tidaknya menghasilkan lebih dari 40 produk baru. Ini tantangan kita. Tantangannya apa? Tantangannya adalah produk-produk itu nanti akan masuk ke jurang kematian. Dalam inovasi ada yang namanya jurang kematian. Jurang kematian itu apa? Kalau tidak kita berkreasi, ya, dia akan masuk dia ke jurang kematian. Ya. Jadi mudah-mudahan ada yang lebih pakar dari saya, karena saya bukan pengusaha. Saya dosen 10 tahun Pak Yayat, ya. Kalau masih Bahtiar ini masih saya jadi dosen, kemudian sekarang jadi pengangguran. Kebetulan ngurus Setia Bima gitu. Jadi ini mungkin terima kasih, ya mungkin harapan kami bisa memberikan motivasi yang luar biasa kepada khususnya Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. Ya. Demikian kami sambutan atau pengantar dari kami, lebih dan kurangnya kami maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Setia Bima. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beranjak ke acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talk show dengan pembicara pertama. Mari kita sambut Ketua DPP BMWI Barisan Muda Wirausaha Indonesia Cabang Bima, Samsul Hidayat MCAP. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih buat Adinda moderator yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kalau saya bilang selamat pagi, semangat, semangat, semangat. Selamat pagi. Kalau saya bilang Setia Bima luar biasa. Setia Bima. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima atau Setia Bima dan Bapak Ibu dosen. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayah. Enggak muncul. Oh ya. Sebelum mulai, biasanya saya pantun dulu biasanya. Singgah sebentar di rumah Basir, cakep bilang. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk
Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sembari menunggu, saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Samsul Hidayah. Pendidikan saya seorang perawat. S1 saya perawat di Sekolah Tinggi Istikes Mataram. S2 saya seorang perawat magister keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. S3 saya kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Ya, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Wirausaha Indonesia yang baru dipilih tahun 2020 lalu dan dilantik oleh Bapak Sandiaga Uno di Taman Mini. Saya adalah putra Bima, putra asli Bima yang memimpin organisasi nasional sampai luar negeri. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini saya bisa next. Ya, ini pendidikan saya, Bapak Ibu semuanya. Nama Samsul Hidayah, biasa dipanggil Yayat, biasa dipanggil oleh orang-orang di Bima di kampung saya. Riwayat S1 pendidikan saya, S1 keperawatan di Istikes Mataram, profesiner saya di Malang, S2 saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan S3 saya dan spesialis keperawatan saya di Universitas Muhammadiyah, yaitu spesialis keperawatan komunitas, dan S3 saya kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Nah, itu sekilas dari saya, dan saya sudah membuat buku teori keperawatan untuk yang sudah saya hasilkan kepada teman-teman alumni saya waktu saya S2 dulu. Ini sosial media saya, bisa di follow. Saya lebih aktif di Facebook. Ada dosen di sini mungkin yang sering sama saya, ada dosen, salah satu dosen setia. Bisa di follow Instagram saya, dan saya lebih aktif di Instagram dan Facebook. Ya, lanjut. Ya, saya saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Wirausaha Indonesia. Putra asli Bima, orang desa yang bisa dipilih menjadi Ketua Umum Barisan Muda Wirausaha Indonesia seluruh Indonesia, yaitu orang putra Bima. Saya sendiri sebagai dosen, saya dosen di Universitas Borobudur Jakarta. Saya juga pernah menjabat sebagai pimpinan fakultas dekan di Universitas Islam At-Tahiriyah Jakarta, dan saya juga dosen di STIKIM, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju di Jakarta. Dan saya juga sebagai founder Yarof Mandiri dan komisaris PT Mitra Jaya Persada, dan saya juga saat ini founder Nusantara Production. Itu jabatan saya yang saya emban saat ini, teman-teman semuanya. Ya, mungkin lanjut. Ya, adapun kegiatan, saya lupa ubah. Biasanya saya sering mengisi di webinar, tapi karena ini talk show dan seminar, ini kontrak kegiatan kita. Yang pertama, kita harus semangat. Sebelum kita mulai, saya ingin melihat semangat optimisme teman-teman mahasiswa KKN tadi Pak ya, dan mahasiswa baru saya sebutkan setia Bima, luar biasa. Setia Bima. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan yang kedua, jangan lupa aktif. Saya ingin nanti Bapak Ibu mahasiswa semua aktif bertanya. Bagaimana Bapak-bapak yang berdiri di depan ini menjadi role model mungkin saat ini, kesuksesan beliau-beliau kita harus pelajari. Dan yang ketiga, wajib senyum. Coba yang di depan ini, coba senyumnya mana? Wah, luar biasa senyumnya ya. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, jangan tidur. Kalau kita tidur, kita rugi untuk menerima materi pada pagi dan siang hari ini. Ya, lanjut. Ini salah satu tokoh favorit saya, Beri Aku 10 Pemuda.
niscaya akan kuguncangkan dunia. Di ruangan ini Bapak Ketua ada hampir 1.000 mahasiswa, bukan mengguncangkan dunia, mungkin bisa mengguncangkan internasional. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, lanjut kita ke materi, kita masuk ke materi. Indonesia ini sangat luas. Sangat luas. Kita melihat bagaimana peningkatan daya UMKM di Indonesia. Kita baru saja merasakan COVID Indonesia khususnya di Bima. Ternyata di saat pandemi COVID UMKM itu yang terdepan. Kita melihat di sini UMKM ternyata kontribusi banyak terhadap perekonomian nasional khususnya di Kota Bima ini. Kita lihat data teman-teman semuanya. Mungkin bisa dilanjut Pak di materinya ya. Kita bisa lihat data di sini. Ternyata 133 juta angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM. Ternyata UMKM luar biasa, membantu memajukan perekonomian nasional. Dan yang kedua, kita melihat ada data 99,9% unit usaha ternyata sekitar 64,2 juta usaha yaitu Indonesia yaitu di sektor UMKM. Dan yang selanjutnya 97% penyerap tenaga kerja. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu di sini bukan hanya menjadi pengusaha sukses, tapi minimal dari hal kecil, yaitu bikin produk kecil sehingga nanti menjadi besar. Dan lanjut. Ya, kita melihat, bisa dilanjut. Kita melihat UMKM saat pandemi. Ini saya harus menjelaskan, biar teman-teman semuanya memahami. Kita sama-sama tahu UMKM saat pandemi. Bayangkan UMKM saat pandemi itu 90% harus kas terganggu di saat pandemi. Dan 52% kehilangan pendapatan hingga 50%. Dan yang ketiga 63% harus memberhentikan karyawannya. Jadi ketika kita bekerja di saat pandemi kemarin luar biasa, banyak sekali yang menjadi pengangguran. Jadi kita harus bermimpi bagaimana minimal jadi pengusaha, kita buka kios kecil atau jadi supplier pupuk dan lain sebagainya. Lakukan hal kecil, insya Allah perlahan akan menjadi besar kayak ketua HIPMI kota dan ketua HIPMI kabupaten ini. Lanjut, dan kita melihat data wirausaha baru di Indonesia. Ternyata dibandingkan negara lain, kita melihat di sini Malaysia 4,74% wirausaha barunya, lumayan tinggi. Dan yang kedua ada Thailand. Thailand juga ada 4,76%, 6%, masih tinggi. Lebih tinggi lagi Singapura, hampir 8,76%. Kita melihat di negara kita sendiri tertinggal jauh. Wirausaha baru di Indonesia saat ini adalah 3,47%. Apa tugas kita bersama? Melihat data seperti ini, kadang bersedih. Kita sebagai para pemuda penerus bangsa ini menjadi tugas besar kita. Luar biasa, ketinggalan wirausaha baru di Indonesia. Lanjut. Kalau saya sebut milenial siap berwirausaha, siap. Mahasiswa setia siap berwirausaha? Nah, terima kasih. Ya, jadi ada beberapa poin untuk menjadi wirausaha secara teori dan implikasinya, aplikasi di lapangan. Yang pertama punya passion.
Ada di sini Ketua Barisan Muda Wirausaha Indonesia Kota Bima, Bung Rian. Beliau ini fashionnya di papan bunga ya, papan bunga. Ini alhamdulillah beliau yang menguasai Kota Bima sekarang ini. Dari hal-hal kecil bisa menjadi hal besar, dari fashion. Dan yang kedua, lakukan dari hal kecil yang saya sampaikan tadi. Harapan saya sering melihat mahasiswa-mahasiswa setia, Bapak Ketua juga ceritakan ke saya. Di saat KKN banyak sekali menghasilkan produk-produk unggulan. Dan saya menyampaikan di sini, apabila mahasiswa teman-teman ini belum memiliki perizinan untuk produk, saya siap membantu gratiskan perizinan kalian. Nanti yang bertanya Pak Panitia, ada yang bertanya di saya, yang punya produk saya gratiskan perizinan atau 2-3 orang. Langsung saya buatkan perizinan, data hari ini, lusa selesai perizinannya. Dapatkan mentor usaha. Sebelum kita terjun ke wirausaha, harus ada mentor untuk kita belajar. Cari mentor sebelum kita memulai terjun di wirausaha. Dan jangan lupa mempromosikan diri. Saya juga seperti ini karena saya mempromosikan diri. Sehingga saya terpilihlah menjadi Ketua Umum DPP Barisan Muda Wirausaha Indonesia. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa wujudkan ide bisnis. Yang saya sampaikan tadi, apa ide bisnis kita? Dari harus memiliki fashion, harus melakukan dari hal kecil, dan jangan lupa cari mentor untuk belajar dan promosikan diri kita. Seperti Dinda moderator ini luar biasa, mempromosikan diri dia untuk bagaimana menampilkan yang terbaik di depan umum seperti ini. Dan terakhir tadi, wujudkan ide bisnis. Mungkin lanjut. Ini yang paling penting, teman-teman semuanya, sumber daya potensial kita ini luar biasa dalam hal digitalisasi. Khusus di Kota Bima, gunakan sosial media saat ini untuk berjualan. Saya cerita sedikit, ada anak ini tidak kuliah, sudah ditinggal oleh orang tuanya. Awal itu dia berjualan pakaian lewat Facebook. Sekarang ini sudah memiliki toko besar, yaitu Putri Agatha di depan lampu merah sana. Luar biasa. Saya pelajari anak-anak muda ini. Ini menjadikan motivasi kita. Motivasi kita untuk berkembang. Ditinggalkan oleh orang tua. Berjualan lewat Facebook, sekarang udah punya toko. Toko luar biasa. Dan mampu beradaptasi dan responsif dalam penguasaan teknologi. Saya yakin mahasiswa setia ini menguasai teknologi untuk penjualan produk-produk unggulan mereka, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ya, mungkin lanjut karena ini terlalu banyak. Ya, apa peran kita sebagai anak muda? Apa peran kita sebagai anak muda? Yang pertama, banggalah menggunakan produk lokal. Banggalah memiliki produk lokal. Di Setia ini banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Banggalah menggunakan produk teman-teman ini. Jualan, jadi reseller, jangan pernah gengsi untuk berjualan. Saya dulu waktu mahasiswa S2, saya berjualan masker waktu COVID. Karena tuntutan zaman, kita harus kerja keras. Walaupun orang tua kita orang desa, tinggal di desa, tapi anaknya harus buktikan bisa S1, bisa S2, dan bisa S3. Itu menjadi motivasi kita semua. Dan yang selanjutnya, yang kedua yaitu menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan sehingga UMKM akan berkembang. Saya yakin mahasiswa setia ini salah satu lokomotif utama pembangunan ekonomi yang ada di Kota Bima ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya
Dan yang ketiga yaitu membantu meningkatkan perekonomian rakyat. Saya yakin sekali lagi mahasiswa-mahasiswa setia membangun ekonomi kerakyatan untuk pembangunan ekonomi Kota Bima. Next, ya, pemuda milenial merupakan sosok muda yang dinamis, penuh energi, semangat, dan optimis. Diharapkan membawa angin segar, ide-ide segar, pemikiran yang kreatif dengan metode thinking out of the box, pemikiran beda dengan yang lain. Teman-teman baru memikirkan kita udah jet. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya tetap semangat. Dan selanjutnya jangan lupa gabung dengan komunitas. Di sini mungkin ada HIPMI, PT, Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi, ada Barisan Muda Wirausaha Indonesia Perguruan Tinggi, ada HMI, ada PMI. Tapi gabunglah di organisasi itu, bukan mengkritisi, tapi mengkritisi membangun, mengkritisi menyejukkan, bukan mengkritisi dan melakukan anarkis sehingga rasa dana kita ini hancur. Gabunglah dengan organisasi wirausaha sehingga kita mendapatkan pelatihan, kita mendapatkan networking, dan kita juga mendapatkan sering mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan next, lanjut. Ya, kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja baru diresmikan oleh pemerintah pusat. Salah satunya memudahkan perizinan yang ada di Indonesia. Kita tahu dulu ada namanya SIUP, namanya TDP, tanda daftar perusahaan. Ada namanya SKU, surat keterangan usaha. Ini biasa kita urus di desa, di kelurahan, untuk kita usaha kita, kios dan lain sebagainya. Ini sudah tidak berlaku lagi. Sekarang udah satu pintu, namanya nomor induk berusaha. Saya yakin kita siap membantu mahasiswa, bukan hanya dibuat, tapi mahasiswa setia Bima harus bisa membuat perizinan gratis ini sehingga bisa membantu masyarakat yang ada di Kota Bima. Kami dari Barisan Muda Wirausaha Indonesia siap mementoring teman-teman setia Bima untuk bagaimana cara membuat perizinan gratis. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, lanjut. Ya, ini kegiatan saya dulu. Waktu saya buat peluncuran 10 juta perizinan gratis, saya mengundang 5 menteri. Bayangkan, Dombojo bisa ngundang 5 menteri, tidak ada dalam sejarah. Beliau hadir untuk meresmikan peluncuran 10 juta nomor induk berusaha yang dilaksanakan oleh Barisan Muda Wirausaha Indonesia. Lanjut. Ini lagi, saya mengundang 4 menteri. Ada Pak Erlangga Hartarto, saya undang kemarin. Menteri Investasi, Menteri Koperasi dan Bapak Sandiaga Uno, saya undang waktu saya melaksanakan kegiatan gerakan kolaborasi yang luar biasa ini. Beliau hadir. Dan lanjut. Ini lagi pernah saya lakukan kegiatan, saya mengundang Wakil Presiden, beliau juga hadir. Bayangkan, ini bukan kita menyombongkan diri, tapi ini menjadi motivasi kita untuk semangat dari desa, dari Bima untuk Indonesia. Lanjut. Wirausaha itu, kita lihat wirausaha itu bukan profesi, melainkan mindset cara berpikir kita, yakni mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, dan kerja keras. Lanjut. Anak muda memang minim pengalaman.
Makanya anak muda tidak menawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa lanjut? Ini kalau saya cerita ini pasti kita sedih. Dari seorang presiden. Seorang presiden 30 tahun berjuang baru menjadi seorang presiden perdana menteri Amerika. Nanti teman-teman bisa lihat, pelajari di Google, ini luar biasa. Kalau saya jelaskan ini agak lama. Lanjut. Kadang ketika kita kerja keras, ketika kita melakukan hal-hal kecil, kadang orang bilang tiwar dira wingomi itu, kempoi waktu, kempoi anggaran. Tapi janganlah lihat sekarang. Tapi lihatlah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun ke depan. Saya dulu sering dicerca. Saya dulu waktu S1 duduk belakang. IPK saya hanya 2 lebih. Sampai 3 waktu S1 itu tidak dipakai. Tapi saya buktikan saya harus bisa. Dan S2 saya, IPK saya 3,9 lebih, hampir 4. Dari 3 nggak dipakai sama dosen-dosen dulu. Akhirnya sekarang bisa memimpin organisasi di 34 provinsi, 200 kota kabupaten, dan 6 negara, yaitu Doumbojo. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Lanjut. Ini kuncinya, jangan lupa kerja keras. Ya. Kerja cerdas, jangan hanya kerja keras tapi kerja cerdas. Dan jangan lupa kerja tuntas dan kerja ikhlas. Terakhir, jangan lupa kerja nyata. Kita harus gercep, gerak cepat. Bukan hanya gercep, gerak cepat, tapi harus geber, gerak bersama. Dan yang terakhir, gaspol, garap semua potensi yang kalian miliki untuk pembangunan Kota Bima ke depan. Dan yang terakhir, ini waktu saya pelantikan dulu sebagai Ketua Umum DPP Barisan Muda Wirausaha Indonesia. Sebelum saya tutup, ada pantun terakhir. Ikan hiu makan tomat. Seluruh mahasiswa Setia Bima, I love you so much. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya Samsul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih banyak kepada Bapak Samsul Hidayat. Sebelum kita beranjak ke narasumber kedua, saya ingin sedikit memberikan kesimpulan dari penjelasan pembicara pertama kita, yaitu mengenai UMKM yang saat pandemi 90% terkena dampak dalam usahanya, namun pasca pandemi justru menjadi penggerak ekonomi untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Kemudian penguasaan teknologi dalam berwirausaha yang harus dikuasai oleh pemuda milenial, karena pemuda milenial merupakan sosok yang dinamis, berkembang dan tumbuh sesuai perkembangan zaman sehingga menghasilkan ide out of the box, dan juga dan harus terus berkarya dari desa untuk Indonesia. Dan itu yang sedang dan juga telah kami lakukan di Setia Bima. Kami terus mengolah potensi desa agar berkembang dan juga dikenal lebih luas. Terima kasih banyak kepada Bang Samsul Hidayat atas motivasinya. Langsung saja kita menuju pembicara kedua yang tidak kalah hebat, yaitu Ketua HIPMI Kabupaten Bima, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan juga maksud saya Ketua HIPMI Kota Bima, dan juga dari komunitas Tangan di Atas, dan juga merupakan alumni Setia Bima, Bapak Fadli SE. Padanya disahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mungkin ya. Oh ya. Saya lebih suka sama teman-teman di bawah sini. Dan dari tadi Bang Samsul kan pantun. Nah, kita mungkin akan bikin lebih semangat lagi teman-teman yang ada di depan saya ini. Saya minta tolong teman-teman untuk berdiri. Karena ini jam rawan, ini biasanya jam-jam segini. Ya coba berdiri lah, berdiri.
Ah, di sini saya minta satu orang bersama saya untuk menyemangati teman-teman kita yang ada di depan ini. Saya minta satu orang yang ada di depan, ya. Saya kasih hadiah kalau yang berani maju ke depan. Hadiahnya langsung ini. Ya. Sebenarnya gini, pertanyaan saya tadi, saya minta satu orang di depan bantu saya untuk terima hadiah. Seharusnya teman-teman kalau misalnya ada peluang seperti itu langsung diambil. Tepuk tangan untuk teman-teman yang kita yang berani ini. Siapa namanya? Fadil. Oke Fadil, silakan. Saya hanya mau kasih hadiah Fadil. Jangan dulu berdiri. Siapa lagi yang mau hadiah? Tangan. Siapa lagi yang mau hadiah? Angkat tangan. Angkat tangan. Enggak ada yang mau maju. Saya mau kasih. Enggak ada yang mau maju. Sorry teman-teman. Kesempatan itu tidak datang 2 kali teman-teman. Jadi mohon berdiri. Duduk dulu. Tapi kabar baiknya lagi, saya minta satu orang aja yang maju di depan, langsung maju. Ini luar biasa ini. Mungkin kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kalau misalnya teman-teman terus mencoba langsung datang di sini, kita langsung kasih hadiah, iya kan? Kita hari ini bagi-bagi uang aja. Iya. Tepuk tangan untuk siapa namanya? Aldi. Aldi. Sebentar dulu Aldi. Aldi ini luar biasa. Meskipun saya bilang tadi kesempatan hanya 2 kali, tapi dia tetap terus mencoba. Tepuk tangan untuk Aldi. Tepuk tangannya jangan lesu kayak gitu. Aldi gitu loh. Ya. Tepuk tangan untuk Aldi. Aldi gini. Kita harus kasih semangat teman-teman. Bagaimana? Kalau saya bilang Setia Bima, kamu jawab, kasih tahu ke teman-teman ya. Kamu bilang Setia Bima, nanti teman-temanmu jawab pengusaha sukses lahir dari Setia Bima, oke? Setia Bima, langsung mereka akan jawab pengusaha sukses lahir dari Setia Bima, oke? Setia Bima. Dari Setia Bima. Aldi, coba lihat yang di belakang masih banyak yang duduk Aldi. Berarti mereka itu bukan datang untuk ingin sukses itu Aldi. Coba lihat. Masih ada yang duduk itu. Cari dulu Aldi. Kalau nggak ada yang duduk, kalau masih ada yang duduk kita jangan lanjut nih Aldi. Ya. Untuk teman-teman Setia Bima. Setia Bima. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk teman-teman. Jadi kita mulai. Saya kalau lihat teman-teman yang ada di depan saya ini, saya ingat waktu awal, kalau dulu bukan PKKMB ya, Pak, dulu ospek ya, ospek. Saya paling ingat senior saya dulu, yang mungkin saya bilang jahat sekali senior itu, karena gini. Pada saat pengumuman saya lulus di STIE, saya itu sudah disuruh beli kaos kaki. Yang kaos kaki itu harus panjang di atas gini Pak Bedus. Kaos kaki harus panjang di atas gini dan harus beda sebelah. Gitu. Dan senior saya itu sekarang sudah hebat sekali, orang yang luar biasa baik sekali. Dia ada di samping kita, Pak Jirin. Tepuk tangan untuk Pak Jirin, Pak luar biasa. Ini senior saya yang paling ganteng, Pak Jirin. Saya disuruh untuk datang paling cepat kamu agar terbangun jiwa disiplin kamu. Gitu yang dibilang sama Pak Jirin. Saya habis sholat subuh, saya langsung bergegas. Oh iya, dia suruh tambah lagi saya untuk pakai dot itu. Pakai dot itu dipakai mulai dari rumah sampai di pintu gerbang. Karena saya nggak mau dihukum, jadi saya itu yang pertama berdiri di depan gerbang sebelum gerbang itu dibuka. Tapi jahatnya senior saya yang ini,
Pas dibuka pintu, wait sini kamu. Kamu ini kenapa telat? Saya ini kan udah yang paling cepat ini Pak Jirin. Saya ini udah paling cepat Pak Jirin. Kamu saya tetap akan dihukum. Ya itulah senior saya ini, senior itu selalu benar. Tapi disitulah kita, kedekatan kita sama Pak Jirin, luar biasa. Tidak lupa lagi saya berterima kasih kepada Bapak Firdaus. Bapak Firdaus ini bukan hanya ketua Setia Bima, beliau juga mentor kami. Mentor kami, dia didik, ini cerita pribadi Pak Firdaus, mohon maaf izin. Dia didik saya itu dari semester 2. Dari semester 2 karena dulu kan kita hobinya itu main band Pak Firdaus. Main band dan di sini saya diundang untuk main di Muhammadiyah, di gedung Muhammadiyah Pak Firdaus, di acaranya Sophie Paris. Mungkin Pak Firdaus ingat waktu itu. Di acara Sophie Pak Firdaus waktu itu dia kasih uang terbesar pertama yang menurut saya, karena itu kan baru lulus SMA ya. Pak Firdaus, karena kami sudah mengiringi acara tersebut, menghibur acara Sophie itu, kami dikasih uang sebesar 500.000 rupiah. Itu uang luar biasa besar sekali menurut saya waktu itu. Terima kasih banyak Pak Firdaus. Akhirnya uang itu uang pertama yang saya kasih ke ibu saya. Waktu SMA, anak SMA Pak Batiar, anak SMA pegang uang 500.000 itu besar banget tahun itu Pak Batiar. Tapi saat itu uang 500 saya langsung kasih ke orang tua. Ma, ini saya pakai bahasa Inggris ya. Ma, ake pitiru ita, doakan anak ita sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu uang pertama yang saya terima waktu itu. Nah, kami juga di Setia Bima itu membuka kesempatan untuk menggali potensi teman-teman itu bukan hanya di bagian pencinta alam, tapi di bagian musik juga. Kami dikirim oleh Pak Firdaus untuk ikut lomba festival band Sepulau Sumbawa. Itu kami bawa pulang juara 1 dan pialanya setinggi segini. Oke, saya tanya dulu sama Pak Firdaus, Pak pialanya itu masih ada Pak? Iya. Luar biasa waktu itu, kami selalu disupport dan didukung oleh Pak Firdaus. Selain itu, saya kuliah 3 tahun di Setia Bima. Banyak hal-hal yang mungkin kita akan potong aja untuk pengalamannya. Kalau diceritain mungkin gak cukup Pak Senior. Akhirnya saya lulus di tahun 2010. Nah di tahun 2010 ada kesempatan untuk ikut tes di 2 bank, yaitu Bank BNI sama Bank BRI. Waktu itu saya dapat kesempatan di tahun itu mungkin persyaratan itu sulit sekali untuk mengikuti seleksi kantor bank itu tahun 2010 Pak Jirin, tahun 2010. Dan di situ saya sempat minder juga karena peserta yang mengikuti seleksi bank itu calon pegawai tetap itu daftarnya itu Pak Firdaus, Universitas Mataram, Universitas Airlangga, Universitas, pokoknya segala macam tuh berawalan dari universitas. Yang di situ hanya 2 peserta aja, Setia Bima 2 orang aja. Dan kami mengikuti proses tes itu dan alhamdulillah hanya diterima 5 orang. Semua yang berawal dari universitas-universitas itu keluar semua. Jadi yang lulus 5 orang, 2 orang Anastie dan 3 orang Universitas Indonesia, Universitas Airlangga dan Universitas Mataram. Jadi Setia Bima ini nggak kalah dengan universitas lain. Tepuk tangan untuk Setia Bima. Dulu dibilang lulusan Setia apa sih Setia di Bima? Jangan salah Pak, jangan salah. Awal masuk di kantor bank, gimana ya? Budaya untuk lulusan ini saya jujur ya, menurut saya jujur. Awal masuk di salah satu bank itu saya sebut aja, awal masuk di kantor Bank BRI itu budaya senioritas dan budaya kamu lulusan universitas itu masih ditetapkan Pak. Jadi saya yang dari lulusan Setia itu ditempatkan sebagai
Untuk tahun pertama itu saya ditempatkan sebagai untuk ngambil setoran SIM di Polres Kota dan Polres Kabupaten Bima. Itu aja kerjaan saya. Sepulang dari kantor, senior saya, kan ada 5 orang senior saya ini. Senior saya yang 1 orang, Fadli sini kamu, kerjain pajak, gitu-gitu. Habis itu senior saya yang 1 lagi, Fadli sini kamu store ini bawa ke sana. Dan Fadli kamu sortir uang lusuh ini, gitu-gitu. Pokoknya di situ saya, apa ya, kayak gimana ya, bahasa Inggrisnya itu dikakai. Digegai, tapi dari situ saya belajar. Mahasiswa Setia Bima itu, mahasiswa itu gimana ya, semakin seperti itu kita harus semakin semangat. Jadi akhirnya 5 pekerjaan yang dikasih oleh senior saya itu saya kuasai semua, Pak. Saya kuasai semua. Akhirnya 5 senior saya yang gak becus itu akhirnya ditetapkan di Weratawali, ditetapkan di Sape. Karena 5 pekerjaan itu sudah saya cover semua, Pak. 5 pekerjaan saya di cover semua, akhirnya saya dipromosikan jadi pegawai. Di situ masih belum, karena dari outsourcing kontrak ke pegawai tetap. Akhirnya saya dipromosikan ke jadi CS yang di situ. Karena saya menguasai banyak produk. Saya menguasai banyak produk itu bukan karena saya belajar, tapi karena disuruh-suruh itu loh. Disuruh-suruh oleh customer service suruh saya, orang pajak suruh saya. Akhirnya ilmu semua itu saya dapatin semua. Akhirnya ilmu saya dapatin semua. Dan pada saat beberapa Pak Bahtiar, saya sekarang akan mungkin banyak bercerita ini, Pak, Mbak moderator. Saya lanjut ya ceritanya. Akhirnya saya dipromosikan jadi akun officer untuk menangani kredit di bawah 2 miliar pada waktu itu. Dan pada waktu itu masa jenuh di pekerjaan itu akan selalu ada. Masa jenuh di pekerjaan itu akan selalu ada. Dan orang yang buat saya, menyesatkan saya itu, ngapain kerja di kantoran, mending kita jadi pengusaha. Saya kenal sama teman saya ini yang depan saya ini nih, Bahtiar ini. Dia orang yang mengenalkan saya bahwa kerennya dunia usaha itu. Setiap hari dia mendoktrin saya, ngapain bro, bangun pagi jam 8, pendapatan kamu itu sudah ditetapkan, pasti 3.500.000 kan, dia bilang gitu. Kalau pengusaha itu tidak pasti, kadang 3 juta, kadang 10 juta, kadang 20 juta, kadang 100 juta, seperti itu yang dia doktrin pada waktu itu. Akhirnya saya ngambil keputusan, karena tiap hari didoktrin oleh beliau ini, saya ngambil keputusan untuk resign di bank itu dan menjadi pengusaha yang memang nol pengalaman. Akhirnya saya keluar, saya tanya sama dia, bro gimana cara mulai jadi usaha bro? Saya gimana cara memulai jadi pengusaha? Pak Bahtiar, cara memulai jadi pengusaha gini, kita itu harus saling berbagi, pintar berbagi. Berapa uang kamu? Dia bilang gitu. Uang saya di kantong hanya 150.000. Sedekahkan, dia bilang gitu. Sedekahkan. Gimana mau sedekahkan, ini uang dalam kantong aja hanya 150.000. Tenang bro, Allah akan ganti 700 kali lipat, dia bilang kayak gitu. Waduh. Kalau misalnya dia ngomong itu saya selalu percaya gitu. Akhirnya 150 itu saya sedekahkan semua. Saya tunggu mana dari Allah, ini 700 juta ini enggak ada. Tapi Allah itu bukan seperti itu caranya. Kalau kita mengharapkan 700 pasti akan lebih lah. Akhirnya dari hasil saya kerja di BRI itu saya bangun salah satu minimarket di Melayu. Saya kasih nama Ahamart. Jadi saya mulai usaha minimarket itu 1 tahun. Saya mulai usaha minimarket 1 tahun dan saya membeli rak gondola. Rak gondola itu rak seperti yang ada di Alfamart, Indomart kan. Itu belum ada yang punya rak seperti itu di Kota Bima. Hanya di toko saya aja. Jadi kalau misalnya saya posting toko saya, orang tuh nggak nanya toko saya, orang tuh nanya rak gondola itu. Nah saya bilang ini peluang ini. Saya bilang ini peluang. Ya udah. Dia tanya itu rak gondola ambil di mana? Woi
kebetulan kami yang jual ragondola itu, pembeli ragondola pertama saya itu di toko samping Bulog. Ada toko minimarket kecil di sana, kami instalasi di sana. Akhirnya kami promosikan ragondola itu. Kami datangkan 1 kontainer ragondola, terjual selama 1 bulan dengan angka 150 juta rupiah. Angka 150 juta, padahal saya keluarkan uang 150 yang diajarkan dia, Allah itu ganti 150 juta rupiah. Tepuk tangan untuk teman saya yang kasih ilmu, sedekah itu luar biasa. Pada waktu itu kami fokus jual ragondola karena memang isu untuk datangnya Alfamart, Indomart itu bukan isu yang memang menakutkan untuk kami, untuk saya. Nah, tentunya isu datangnya Alfamart, Indomart itu adalah peluang untuk saya agar bisa mensupport toko-toko ini. Kami bisa scale up toko ini agar lebih bisa naik kelas. Yang sebelumnya dia hanya pakai rak yang dilas itu, Pak Batiar. Ini sudah diingatkan. Sebenarnya kami masih banyak yang cerita. Intinya seperti ini. Seorang entrepreneur itu harus bisa dan punya insting. Kalau ada satu kesempatan, jangan takut untuk angkat tangan, jangan takut untuk ambil peluang, harus diambil karena memang itu modal utama entrepreneur. Kalau ada peluang ambil, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin terlalu banyak cerita, mohon maaf. Pak Moderator, mohon maaf. Demikian dari saya, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya, luar biasa, sukses untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas motivasi dan pengalamannya Bang Fadli. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan, kira-kira entrepreneur harus memiliki insting untuk manfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar maupun di diri kalian. Dan juga kita harus selalu ingat bahwa lulusan Setia Bima juga mampu bersaing dengan universitas-universitas di luar daerah. Jadi harus tetap semangat untuk kita semua. Dan langsung saja kita ke pembicara terakhir, yaitu Ketua HIPMI Kabupaten Bima, Bapak Bahtiar SE. Kepadanya disilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon izin, gua Bapak Firdaus, ayahanda kami yang luar biasa, yang tidak saja kami dibina dan dibimbing ketika kami kuliah, tapi kami terus dirangkul untuk berkolaborasi bagaimana bisa menciptakan spektrum dalam konteks berbuat dan pengabdian. Nama saya Bahtiar. Mohon izin Pak Ketua BMWI Kota Bima, selamat datang Kakandarian. Nama saya Bahtiar. Saya alumni tahun 2013. Saya wisuda rada-rada dipaksa dulu. Karena saya suka berorganisasi. Saya suka berlama-lama di kampus untuk berdialektika, berdiskusi dengan kawan-kawan. Ya, begitulah dinamika kampus. Tapi sampai hari ini saya sangat bersyukur, yang sangat mendalam, karena saya digerakkan oleh Tuhan, itu saya memilih kampus biru Setia Bima. Tepuk tangan dulu untuk ya, adik-adik
semua calon mahasiswa baru, bersyukurlah bahwa teman-teman masih punya semangat, masih punya inisiatif untuk mau melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1. Dulu bapak saya melarang saya untuk kuliah karena bapak saya tamat SD bisa berdagang gitu. Tapi saya agak beda pendapat dengan bapak saya almarhum. Saya melihat perkembangan zaman di mana waktu ini bergerak begitu cepat. Kalau kita tidak cepat belajar, maka kita akan ketinggalan. Saya pikir begitu. Ternyata benar. Kalau saya cuma berdagang, tidak memilih untuk kuliah, mungkin terus begitu saya akan jadi pedagang. Gitu. Karena saya tidak memahami konsep dan teorinya. Dan alhamdulillah, ketika saya masuk di kuliah di Setia Bima, hampir 85% mata kuliah di Setia Bima ini itu sangat bersentuhan dengan pokok-pokok pikiran untuk menjadi entrepreneur yang sukses gitu. Kenapa begitu? Ketika aktif di komunitas tangan di atas, saya ikut kelasnya Grounded Business Coach Fahmi, itu saya bayar 8 juta. Belum hotel, belum pesawat, selama 5 hari. Materinya, bundelnya tebal sekali. Itu otak saya sampai hang. Tapi ketika saya hubungkan kembali materi ini dengan mata kuliah yang pernah saya pelajari di STIA, ternyata punya kesamaan karena teorinya ya itu aja. Gitu. Yang paling saya suka itu adalah perilaku organisasi dan gig. Jadi ya, saya kembali ke ini ya, ke materi. Saya, adik-adik semua, sebenarnya saya waktu lulus di STIA itu saya diterima di Bank Sinarmas sebagai akun officer yang menangani mikro. Nah, saya ini orangnya gimana ya, sejak di kampus saya orangnya ekspresif, jadi ide-ide saya itu agak-agak berontak gitu. Ketika saya kerja di Sinarmas, saya bilang, lah ini saya kerja dari pagi sampai malam, lalu kerja dari pagi sampai malam, saya cuma digaji sekian, sementara yang saya hasilkan itu cukup luar biasa gitu. Akhirnya saya berpikir, tapi saya teringat katanya Jack Ma, pendiri Alibaba Group. Dia adalah anak orang miskin yang mulai dari ketidakpunyaan, tapi dengan semangat yang gigih, ulet, dan pantang menyerah, punya visi yang jelas. Akhirnya dia menjadi orang terkaya nomor satu di Cina. Pernah menjadi orang terkaya nomor satu di Cina. Apa yang dia bilang? Teman-teman, waktu dia memberikan kuliah umum, adik-adik mahasiswa, kalau kalian sudah sarjana nanti, lamarlah. Bahkan dia menyarankan untuk melamar di perusahaan-perusahaan, di instansi, agar adik-adik dapat belajar
semangat perusahaan itu untuk terus bertumbuh, lalu bagaimana perusahaan itu menerapkan kerja tim, network yang sistematis untuk mencapai visi perusahaan. Begitu katanya Jack Ma. Ternyata benar. Saya bersyukur pernah juga bekerja di Sinarmas. Meskipun saya harus resign dan mendirikan perusahaan. Nah, saya mulai usaha itu, saya juga tidak tahu. Saya backgroundnya ini pedagang rempah-rempah hasil bumi, gitu. Tapi ketika saya keluar dari Sinarmas, saya berdagang hasil bumi, pasar sudah berubah, saya mengalami kerugian. Dan akhirnya saya mengambil haluan untuk berbisnis, menjadi agen, menjadi mediator penjualan properti. Ternyata, kawan-kawan, ketika teman-teman nanti menerima materi kewirausahaan, pasti definisinya adalah kegiatan satu atau lebih dari satu orang untuk menukarkan barang atau jasanya. Itu isi ya. Tapi pada praktisnya, sebenarnya praktik kewirausahaan atau entrepreneur itu adalah memecahkan masalah orang lain, gitu. Nah, dari mana masalah itu? Slide sebelumnya, sorry. Ternyata kalau saya menggunakan beberapa pendekatan disiplin ilmu untuk mengkaji bagaimana ide itu dilahirkan dari kepala kita, itu ternyata dimulai dari masalah orang lain yang ingin kita pecahkan. Dasar pemikirannya begini, manusia itu sejak lahir sampai dia mati, itu dia selalu membawa masalah yang kompleks. Bayi membutuhkan pampers, membutuhkan minyak kayu putih, membutuhkan bedak, membutuhkan baju dan lain sebagainya. Sampai dewasa ini, sampai kita mati, itu manusia tidak akan lepas dari masalah. Makanya ide usaha saya itu sebenarnya memindahkan masalah orang lain ke kepala saya, gitu. Idenya begitu. Muncul ide saya untuk berbisnis di properti itu, indahkan masalah orang lain di kepala saya, sehingga saya mulai berpikir dan belajar bagaimana ide ini bisa dikembangkan. Oke teman-teman, ini sederhana saja slide-nya, tapi teman-teman bisa menerjemahkan ya, bahwa setiap hari kita berinteraksi secara sosial dan kita mengamati, kita melihat, ternyata di lingkungan sekitar kita ini juga banyak masalah yang harus kita layani, gitu loh. Contohnya, ketika teman-teman duduk di bangku kuliah, kebutuhan mahasiswa itu adalah masalah yang harus kalian penuhi. Contohnya buku, membuat makalah. Hairul Tanjung itu foundernya CT Group. Ya, nggak apa-apa ya. Foundernya CT Group, pemilik Trans 7, Trans TV, itu sejak kuliah dia berwirausaha karena melihat kok teman-temannya ini banyak melakukan fotokopi
materi kuliahnya itu di luar. Akhirnya dia buka satu mesin fotokopi. Dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Ide wirausaha itu. Next. Nah ini masalah orang yang masalah dengan uang, saya carikan solusinya. Kita bayar tanahnya kita jadikan kafling, kita jual murah, kita bagi-bagi sertifikat. Masalah orang di Kota Bima ini, dia pengen investasi tanah, tapi dia pengen yang bisa dijangkau. Nah, itu kita carikan solusinya. Kita bagi-bagi sertifikat. Ya, akhirnya saya di Bima ini dikenal dengan tuan tanah. Padahal dari tukang ukur tanah aja sebenarnya. Ya, itu dasar pemikiran tadi. Setiap kita itu memiliki masalah yang harus diselesaikan. Oke, next. Nah ini, dari jual tanah kafling bisa bangun rumah lantai 2. Untuk eksekusi tanahnya aja itu miliaran. Untuk bangun rumah itu ratusan juta. Modalnya dari mana? Modalnya ada di kepala. Modalnya bukan uang. Kalau nggak percaya, baca autobiografi orang-orang sukses. Sesungguhnya emas yang ditambang emas itu tidak ada apa-apanya ketimbang emas yang ada di dalam kepalamu. Camkan ini teman-teman. Karena Tuhan sudah menganugerahi harun yang tidak akan pernah habis di dalam diri teman-teman. Di mana orang bisa ke bulan, kita bisa ke Jakarta dengan waktu yang sangat singkat. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari kepala ya? Iya kan? Kalau teman-teman tidak setuju, saya meragukan bahwa teman-teman punya otak di kepala, ya? Canda. Ya ini, suatu ide akan menemukan jalannya sendiri. Ini sifat alam semesta ini. Untuk mewujudkan dirinya, layaknya satu benih tomat atau cabai. Ketika ditabur, dia akan tumbuh dengan sendirinya dan berbatang dan berbuah. Itu ide. Contohnya tadi, saya tidak punya uang untuk mengeksekusi tanah ratusan juta, miliaran, tidak punya. Saya hanya punya ini, punya anugerah dari Tuhan. Kata Pak Ketua tadi, dimaksimalkan itu. Akal ini dimaksimalkan. Saya memang kritis waktu kuliah, tapi saya jarang pergi demo karena saya suka baca buku. Ini masanya teman-teman, di kuliah ini kesempatan teman-teman untuk belajar. Dunia ini bergerak begitu cepat. Teman-teman kalau mau sukses, kuncinya satu. Jangan dulu bicara modal, bekerja, belajar. Al-Quran yang mengatakan itu. Jika engkau ingin berjaya di dunia, dengan ilmu. Jika engkau ingin berjaya di akhirat, dengan ilmu. Jika engkau ingin berjaya kedua-duanya, dengan ilmu. Nah ini bukan saja Al-Quran, fakta. Orang-orang terkaya di dunia, orang-orang terkaya di Indonesia saat ini, hobinya apa? Hobinya membaca. Kenapa membaca? Dengan membaca teman-teman akan mengenal potensi diri teman-teman yang tidak terbatas. Percayalah teman-teman, ada raksasa yang tidur di dalam diri kita ini yang harus dibangunkan. Kenapa kita harus sukses? Kita punya ibu. Kita punya ibu yang bertani, bercocok tanam, mengandung kita 9 bulan. Dia berdoa setiap malam supaya kita ini sukses. Itu loh. Mereka rela pergi nelayan setiap malam di tengah laut, mendapat ikan lalu dijual supaya anak-anaknya sukses. Kalau kalian sudah dikuliahkan tapi masih malas, lebih baik kalian memilih untuk bunuh diri saja.
Iya, Bang. Serius. Serius, lanjut. Izin Pak Bahtiar. 2 menit, Oke, siap. lanjut. Teman-teman, belajarlah. Gunakan HP-mu setiap malam untuk membuka silabus mata kuliah. Kalau kalian di bangku kuliah strata 1, buka mata kuliah S2. Ini cara belajar yang cepat. Kalau tidak percaya, tanya Pak Firdaus. Saya biasanya di kelas, dosennya takut sama saya. Karena apa? Saya sudah kuasai materi S2 gitu loh. Serius ini. Belajar, baca buku, buka YouTube. Kalau kalian sudah belajar baca buku tidak sukses, cari saya di rumah ya. Kejar saya rame-rame. Ya. Lanjut. Nah gini. Nah ini. Kembali lagi. Kalian nanti di semester 4 akan belajar manajemen strategik. Ada mata kuliah manajemen strategik yang membahas khusus tentang visi. Kalau kalian mau sukses, perdalami mata kuliah itu. Kalau kalian tidak punya tujuan hidup, kalian tidak ubahnya buih di tengah lautan yang terombang-ambing. Kalian harus punya tujuan. Saya mau jadi apa? Mau jadi dosen, mau jadi profesor, mau jadi menteri sekalipun, harus dicita-citakan. Seperti itu. Saya dulu, waktu semester 2, saya apa? Menteri ekonomi. Nah apa-apa saya kuliah di STIE. Yang penting cita-cita saya menteri ekonomi. Meskipun saya tidak menjadi menteri ekonomi, tapi teori-teori ekonomi, secara lahirnya ilmu ekonomi itu saya hatam. Begitu. Apa kata Soekarno? Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Saya hari ini tidak jadi menteri, tapi sering duduk sama menteri. Terima kasih. Terakhir. Slide terakhir. Gini. Saya mencari-cari ya, baca buku, buka YouTube, apa sih rahasia hidup ini? Apa sih tujuan hidup sebenarnya? Ternyata rahasia hidup itu sederhana. Jika teman-teman mau kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya Sandiaga Uno, orientasikan hidupmu untuk berbagi dan berbuat. Mulailah bersedekah hari 5.000. Kalau kalian tidak kaya, tanya saya di Pak Firdaus. Terima kasih. Terima kasih banyak penyampaian materi yang sangat luar biasa dari pemateri ketiga kita hari ini. Dan mungkin kalau bisa saya sedikit simpulkan dari materi yang hebat tadi, waktu bergerak sangat cepat, maka dari itu kita juga harus cepat belajar. Ide bisa berasal dari mana saja, bukan hanya dari masalah sendiri, tapi juga dari lingkungan sekitar kita dan tugas kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Belajar adalah hal wajib yang generasi milenial harus lakukan, karena ilmu adalah kunci dari semua hal yang ingin kita lakukan. Terima kasih banyak Bang Bahtiar. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari pembicara kita, maka berakhir pula acara talk show kewirausahaan kita pada hari ini. Dan sebagai kata penutup dari ketiga materi yang telah disampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai generasi milenial harus pandai mengambil kesempatan, mumpung masih muda harus terus berinovasi, mumpung masih muda harus mulai wirausaha, karena kalau kata Tokopedia mulai aja dulu, dan kalau kata Gojek pasti ada jalan. Saya Siti Nuralfisa sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah-salah kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih sekali.
Oke, baik, sambil menunggu beberapa waktu istirahat, kita akan sedikit mendengarkan penjelasan berkaitan dengan produk-produk hasil karya dari kakak kalian, produk-produk KKN. Kasih aplaus dulu buat hasil karya terbaik dari produk KKN yang nanti akan dijelaskan sama ada perwakilan ya? Iya. Ya, mungkin nanti bisa maju ke depan. Yang nanti akan didampingi oleh para pemateri dan Pak Ketua Setia Bima nanti akan mendampingi adik-adik mahasiswa. Produknya dibawa masuk aja. Ya, ayo. Ayo, perwakilan saja. Perwakilan per kelompok. Kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 8 yang hadir silakan maju. Ayo boleh. 1, 2 sampai 9, Pak. Oh, 1, 2 sampai 9, 1 sampai 9 ya. Ayo, cepat. Perwakilan maju dulu, nanti produknya sebagian nanti kita antar. Ayo maju dulu cepat. Ayo, bisa didampingi pembimbingnya. Kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 langsung maju dan pembimbing kelompok 1. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 langsung maju. Perwakilan saja. Silakan kalau yang sudah pegang produk langsung bawa produknya ke depan. Silakan langsung berbaris di depan sini didampingi oleh dosen pembimbing KKN-nya masing-masing. Ini langsung kelompok 7, kelompok 1 silakan bawa perwakilan produknya aja masing-masing 1, silakan langsung maju ke depan. Dari kelompok yang ada aja dulu. Iya, yang ada aja dulu. Ayo, cepat. Satu kelompok 2 menit aja. Hitung-hitung jualan. Ayo. Ya, silakan mulai dari kelompok 7 dulu ya. Silakan langsung menjelaskan ini produknya seperti apa dan dari kelompok wilayah mana dan hasil potensi lokalnya ini apa saja. Silakan dijelaskan ke teman-teman mahasiswa baru yang nantinya juga akan melaksanakan KKN untuk semester selanjutnya ya. Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira, saya perwakilan dari kelompok 7 yaitu anggota KKN dari Desa Belo. Di sini saya membawa 5 produk hasil hasil olahan kami, yaitu ada stik tiram, kerupuk tiram, stik tulang bandeng, chips tulang bandeng, dan canos. Di sini kita mempunyai 2 varian pengolahan dari tiram, yaitu stik tiram dan kerupuk tiram. Dan kedua adalah chips tulang bandeng dan stik tulang bandeng. Ini merupakan pengolahan dari tulang bandeng itu sendiri. Karena moto dalam grup kami adalah mengelola potensi desa sampai ke tulang-tulangnya. Jadi kita memanfaatkan dari tulang bandeng ini untuk dijadikan sebagai snack yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Seperti yang kita ketahui, di Belo itu sendiri potensi terbesarnya adalah bandeng, tapi yang kita kurang tahu yaitu di kota Belo di desa Belo itu sendiri mempunyai potensi yang tersembunyi yaitu tiram. Di desa Belo tepatnya sebelum kami turun KKN, kami turun langsung ke lapangan untuk melihat apa saja sih potensi-potensi yang dapat kami kembangkan dan kami olah untuk menjadi produk-produk yang akan kami bawa mungkin di Setia Expo ataupun di berbagai penjualan ataupun dengan kita di sini standar untuk pemasaran kami itu kita ingin berusaha untuk sampai ke pasar retail itu sendiri. Jadi demikian kelima produk dari pengenalan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu produk yang canos itu masuk dalam program P2MB. Jadi pemenang proposal P2MB produknya canos ya. Ya, tepuk tangan ya. Nanti bulan Desember akan kami pamerkan di Surabaya. Ini khusus produk ini. Ya.
Dan kebetulan juga untuk produk Canos yang lolos P2MW ini dosen pembimbingnya, ya agak bergeser sedikit, Bapak Muhajirin yang merupakan wakil ketua kemahasiswaan tadi ya, yang menjelaskan terkait dengan gimana sih membina mahasiswa, ternyata sudah sampai pada tahap mendapatkan hibah P2MW ya. Inilah produk-produk mahasiswa kelompok 7 dari KKN Belo ya. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk KKN Belo dan juga dosen pembimbingnya Ibu Sri Ernawati MM. Selanjutnya silakan kelompok 1. Kelompok 1 dari KKN Kendo. Tepuk tangannya untuk KKN Kendo ya. Silakan dijelaskan ini produknya seperti apa yang dihasilkan di Kelurahan Kendo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sibil Rahman, perwakilan dari kelompok 1 KKN Kelurahan Kendo. Di sini saya akan mempresentasikan produk inovasi kami dari potensi desa yang telah kami survei di kelurahan tersebut. Di sini saya akan memperlihatkan satu produk unggulan kami, yaitu kami membuat pakan ternak dari bahan dasar jagung. Kenapa kami mengangkat pakan ternak ini sebagai produk unggulan kami? Karena memang di Kelurahan Kendo itu banyak sekali peternak ayam dan mereka mengeluhkan akan mahalnya harga pakan tersebut. Maka dengan hadirnya kami di kelurahan itu, semoga bisa memberikan solusi akan permasalahan yang ada di kelurahan tersebut. Ini contoh produk kami. Ini contoh produk kami. Kami berkolaborasi dengan pertanian. Ya, sudah, mungkin kelompok yang lain silakan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah kemarin mahasiswa baru ada yang memiliki usaha ternak bebek kalau nggak salah. Jadi mungkin yang membutuhkan pakan ternak bisa langsung hubungi kakak-kakaknya yang ada di Kelurahan Kendo ya untuk membeli pakan ternaknya ya. Kalau nggak salah kemarin ada yang memiliki usaha. Selanjutnya kelompok, ya silakan ya. Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Saring, Ketua Kelompok KKN Kelurahan Tobo. Ya, di sini saya akan memperkenalkan produk apa saja yang kami ciptakan atau yang kami kembangkan yang ada di Kelurahan Tobo. Kelurahan Tobo itu merupakan salah satu kelurahan yang menghasilkan tenun terbesar yang ada di Kota Bima, teman-teman. Nah, kami di sini hadir di sana menciptakan produk baru atau menginovasikan produk baru yang telah dibuat di sana. Seperti yang saya bawa di sini, ini adalah tas serut yang kami inovasikan dari kain khas Bima atau khas Tobo. Dijadikan tas serut ini cocok sekali buat teman-teman yang ingin menggunakan biar kayak apa namanya, pergi main futsal bisa menaruh sepatu di sini, buat ke kampus juga bisa, seperti bawa buku dan lain sebagainya. Terus selanjutnya produk yang kami bawa yaitu menta. Menta ini seperti yang kita tahu makanan tradisional khas Bima, yang dimana kami di sini menciptakan kemasan yang lebih menarik sehingga dapat dibawa dan dinikmati kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ini merupakan salah satu inovasi yang kami buat, yang dimana salah satu potensi yang ada di Kelurahan Tobo itu adalah alpukat, yang dimana alpukat sendiri itu yang seperti teman-teman tahu mungkin alpukat itu ya musiman ya. Akan tetapi di sini kami menciptakan produk dari daunnya, dimana daunnya itu dapat digunakan kapan saja ya teman-teman, tidak musiman. Maka dari itu kami di sini membawa kurva kerupuk avocado. Sebenarnya masih ada 2 produk lagi, akan tetapi kami sedang restock karena laku terjual semua teman-teman.
Ya, mungkin yang terakhir di sini saya akan menyampaikan sebuah salah satu informasi yang cukup menarik untuk teman-teman semua, yang dimana kami dari KKN Kelurahan Tobo akan mengadakan event yang cukup besar bagi level mahasiswa. Ya, kami mengadakan kegiatan Fashion Week atau Fashion Show yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 September tahun 2020, teman-teman. Tobo yang ini kita akhirnya tema Tobo Fashion Week, yang dimana nanti teman-teman kalau yang mau ikut bisa langsung daftarkan, atau mungkin udah teman-teman lihat juga brosur yang telah kami sebarkan. Mungkin ada teman-teman yang mau ikut, kami persilakan. Temanya untuk fashion show pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema dari tenun khas Bima, no printing ya teman-teman, yang asli ditenun oleh masyarakat sekitar ini. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Desa Tobo dan Kelurahan Tobo dan Kelurahan Kolo itu ya merupakan dua kelurahan yang jadi proyek desanya kami. Jadi Wira Desa itu akan jadi proyek desanya dua kelurahan itu. Jadi ya mungkin Alvin nanti bisa memperpanjang masa kuliah kerja nyatanya selama 6 bulan lewat proyek desa dan studi independen. Siap, Pak. Ya, lanjutkan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua Setia Bima. Ya itulah ya, untuk kelompok 2 tadi seperti yang diinformasikan, untuk event Tobo Fashion Week-nya itu adalah hari Selasa, tanggal 20 September. Bagi yang ingin ikut silakan langsung menghubungi kakak-kakaknya ini, dan juga bagi yang punya usaha silakan mungkin langsung bisa memperkenalkan produk usahanya di Tobo Fashion Week nanti, karena ada 12 stand yang akan disediakan khusus untuk UMKM ya, plus gratis 100 kopi ya, kopi Tambora. Luar biasa sekali, jangan lupa hadirin ya. Selanjutnya KKN dari kelompok Wawo, silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Yuliana. Di sini saya jadi di KKN Desa Pesawawa itu saya menjabat sebagai koordinator divisi kewirausahaan. Jadi untuk mempersingkat, di Desa Pesa itu memiliki beberapa potensi lokal yang dapat dikembangkan. Salah satunya yang kami pilih adalah jambu mente. Jadi di sana itu jambu mente itu tidak memiliki nilai jual sama sekali karena mungkin terlalu banyak. Jadi masyarakat itu belum memiliki inisiatif untuk mengembangkan jambu mente itu menjadi beberapa produk yang memiliki nilai jual. Jadi hadirnya kami di sini, kami menciptakan beberapa produk dari jambu mente itu yang memiliki nilai jual dan insya Allah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pesa. Yaitu salah satunya keripik dari kaca mente. Sebenarnya ada 3 produk, cuman abon dari jambu mente sama bumbu pecelnya itu udah habis, jadi kita cuma keripik aja. Untuk produk kita ini kita udah membajarkan di beberapa tempat, seperti kemarin ada acara di Asi Bima, ada juga acara Festival Umalenge, bahkan kita juga udah mendapatkan apresiasi dari Bupati Kabupaten Bima dan juga Bapak Gubernur NTB. Mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dibocorkan dikasih uang berapa sama Bupati kemarin? Kita kemarin Pak sama Bapak Bupati itu dikasih apresiasi, katanya keren. Mahasiswa Setia Bima keren. Terima kasih. Gitu katanya. Dikasih modal berapa? Saya bilang nggak transparan nih. Iya. Ya udah dah. Cukup rahasia kita ya. Nanti bagi sama saya. Bisa dibicarakan dengan dosen pembimbingnya Bapak Muhajirin juga nih kayaknya. Baik, selanjutnya silakan masuk deh untuk kelompok Rotu ya. Silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiatun, saya perwakilan dari KKN Rontu. Di sini kita mempunyai 5 produk. Yang pertama pengah bunga, yang kedua stikung, dodol, puding, sama rengginang. Salah satu yang kita bawa yaitu pengah bunga.
Yang biasanya pengah bunga itu yang original, tapi di sini kita bawa yang ada ketan hitam sama warna hijau sama warna merah. Yang kedua ada stikung. Stikung yaitu stik kangkung yang biasanya kangkung kita bikin sayur-sayuran, tapi sekarang kita bikin jadi cemilan. Yang kita mempunyai kita kerjasama dengan 3 UMKM di Rontu, yaitu Pengah Bunga, sama Rengginang, sama Dodol. Yang inovasi kita sendiri juga yaitu ada ubi yang puding yang terbuat dari ubi. Inovasi kita juga yaitu yang kita buat sendiri seperti ini. Ada Pengah Bunga, ada stikung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari kelompok Rontu ya. Produknya ini sudah bagus dan mungkin nanti bisa diarahkan untuk masuk ke Alfamart dan yang lainnya ya. Keren nih produknya. Dan ini salah satunya ini sudah dibeli sama tim Bima TV tadi ya, untuk produknya udah dicoba ya Pak ya. Laku nih yang produk Rontu nih. Nah, itulah paparan singkat dari produk-produk hasil karya mahasiswa KKN. Ada semua mahasiswa baru juga nanti akan merasakan dan mengalami hal yang sama, membuat ide kreatif, inovatif terkait dengan produk apa saja yang akan adik-adik angkat di desa-desa atau enggak kelurahan-kelurahan yang akan ada di semua tempat untuk KKN-nya nanti. Tangan dulu untuk semua mahasiswa KKN. Setia Bima, keren. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang sudah mendampingi sehingga menghasilkan produk-produk yang keren seperti ini. Ya, berarti banyak kelompok yang sudah habis atau dimakan sendiri ini ya. Jadi nanti di GC juga nanti kita akan bagikan link YouTube-nya untuk produk-produk itu yang kemarin kita pamerkan tanggal 8 itu waktu wisuda. Jadi, sudah mungkin untuk acara berikutnya. Ya baik, mungkin kita bisa foto bersama sekaligus kita menyerahkan penghargaan buat para narasumber hebat kita. Mungkin bisa teman-teman membawa ke atas untuk piagam penghargaan. Bisa dari teman-teman TDA ataupun Barisan Muda, Parian silakan. Ya, Mira bisa gabung semua.
Mungkin bisa sekali foto bersama seperti tadi Dandim tadi kita menghadap ke depan, nanti kita foto di depan. Adik-adik mahasiswa juga ikut berdiri dengan ekspresi yang paling meriah biar nanti di fotonya bagus kelihatan. Bisa tolong Paldi untuk difotokan Paldi. Mungkin teman-teman dosen juga bisa maju. Hitungan ketiga. Ya, gaya bebas yang meriah sekali. Untuk yang terakhir untuk ketua BMI Kota Bima mungkin diserahkan oleh Umi. Ya, silakan Umi. Untuk penghargaan dari Setia Bima. Tepuk tangan yang meriah. Baik, sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, seluruh tamu undangan yang sudah memberikan materi yang luar biasa bagi adik-adik mahasiswa baru. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oke, karena sebentar lagi akan memasuki waktu zuhur, ya. Jadi adik-adik mahasiswa baru nanti silakan untuk istirahat, sholat dan makan. Jam 13.30 sudah kembali ke auditorium, paling telat. Ya, sudah kembali ke auditorium. Silakan adik-adik mahasiswa bisa istirahat, sholat karena sebentar lagi kita akan masuk ke waktu zuhur. Ingat, jam 13.30 sudah semua di auditorium. Karena nanti kita akan membagikan door prize, ya. Ingat, kita akan bagikan door prize nanti.